Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Kita datang pada pagi hari ini, kita rindu meninggikan namanya, karena Dia adalah Tuhan yang layak, Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kita, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan namanya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan janjikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan janjikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan janjikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami Bapa. Sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we
kasih-karunia daripada Allah kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mau lebih lagi dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami.
Haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunkan kiranya firman-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita bersama jemaat yang Engkau kasihi ini, jemaat yang Engkau telah tebus dengan darah-Mu sendiri. Berkata-katalah ya Tuhan sesuai kehendak-Mu. Nyatakan dengan tanda-tanda heran terjadi di tempat ini Tuhan, untuk meneguhkan, memelihara iman kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bersukacita saudara-saudara. Di tengah pandemi ini, anak-anak Tuhan beda dengan orang dunia. Anak-anak Tuhan mempunyai juru selamat yang hidup. Saya bersukacita bertatap muka dengan saudara semua. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Para malaikat di sorga pasti bersukacita melihat saudara semua berhimpun memuji nama Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Haleluya. Firman Tuhan bertemakan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah kita ini Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji. Berbeda dengan manusia, banyak janji-janji tidak dipenuhi, banyak janji-janji yang meleset. Allah tidak pernah meleset, janjinya tetap digenapi. Doa dari tokoh-tokoh Israel di dalam Nehemia pasal 9 ayat 32. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Inilah doa dari tokoh-tokoh Israel pada zaman Nehemia. Saudara-saudara kekasih, kita akan melihat peristiwa yang terjadi zaman Yesus Kristus. Yesus mengadakan pelayanan, Dia datang ke kota dan pindah ke kota lain, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar pengampunan dosa, memberitakan kabar keselamatan di dalam Dia. Dan berita ini sampai ke desa-desa. Di tempat, di sebuah desa yang ada di Samaria dan Galilea, itu ada sebuah desa, di situ tempat karantina orang kusta. Penyakit kusta itu menular, seperti yang kita takuti sekarang, virus corona 19.
Penyakit ini sudah ada tempo dulu. Zaman Nabi Musa sudah ada. Saudara-saudara kekasih, dan penyakit kusta itu hubungannya dengan dosa. Kita melihat Gehazi, hamba Elisa, menipu Elisa, menipu anak Aman, jiwa baru yang baru bertobat, ditipu oleh Gehazi. Tuhan menghukum dia melalui Nabi Elisa. Maka penyakit Naaman nepak kepada tubuhmu dan keluargamu. Sejak itu Gehazi menderita penyakit kusta sampai hari matinya. Ketika Raja Uzia menjadi sombong dan melanggar kesucian bait Allah, lalu Allah menghukum dia menderita penyakit kusta sampai hari matinya. Jadi penyakit kusta itu ada kaitannya dengan dosa manusia, menular. Maka itu zaman Musa Tuhan kasih petunjuk terhadap orang-orang yang menderita kusta itu. Orang harus menjauhkan diri. Kalau dia berjalan tuh harus pakai kelonengan bunyi. Najis, 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 supaya orang-orang yang sehat menjauhkan diri dari orang kusta ini, jangan sampai ketularan. Nah ini Yesus, berita tentang Yesus sampai ke daerah karantina orang-orang kusta. Jumlahnya ada 10 orang. 10 orang ini satu saat mendengar tentang Yesus dari Nazaret. Orang bilang, oh Yesus itu luar biasa, kuasanya ajaib. Belum pernah manusia memiliki kuasa seperti itu. Yesus sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit. Orang lumpuh dibangkitkan menjadi sehat. Orang kusta ditahirkan menjadi sembuh. Jadi 10 penderita ini kagum dengan kesaksian orang-orang itu. Mereka menunggu kapan ya kita bisa ketemu Yesus. Mereka diasingkan dari rumah tangganya, dari keluarganya karena kusta itu. Tidak boleh dekat dengan keluarganya, nepak nantinya. Suatu ketika rombongan Yesus lewat ke daerah situ, gempar desa itu, Yesus ada, Yesus ada, Yesus ada. Penderita kusta ini pun sibuk, oh Yesus ada ya di daerah sini ya, kami ingin ketemu dengan dia, mau minta tolong kepada dia. Orang-orang kusta ini percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Betul rombongan Yesus ada di rada jauh dari dia. Mereka berteriak, 10 orang ini berteriak. Ya, saya bacakan ayat-ayatnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, nggak berani dekat-dekat, dan berteriak, Yesus,
Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti, memandang mereka satu persatu. Hatinya dilihat oleh Yesus. Ternyata mereka mempunyai kerinduan untuk sembuh, dan mereka koreksi dosa dan kesalahannya dan mohon ampun dalam hatinya itu. Yesus meneropong hati orang-orang kusta ini. Lubuk hatinya Tuhan melihat, sebab Yesus adalah Maha Tahu. Saudara kasih, lalu Yesus tergerak hatinya, ingin menyembuhkan mereka. Yesus tidak mengulurkan tangannya lalu menjamah mereka satu persatu, tidak. Dengan kuasa firman-Nya Yesus berkata dan menyuruh 10 orang ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, imam-imam punya keahlian untuk memeriksa orang kusta. Kalau sudah diobati dan menjadi sembuh, mereka semua harus menghadap imam-imam, dan imam akan memeriksa betul enggak sembuh. Kalau betul, maka imam menetapkan mereka boleh kembali ke rumah masing-masing karena sudah sehat. Jadi itu kebiasaan orang Yahudi. Orang-orang yang menderita kusta disingkirkan di suatu barak, diobati. Jadi yang sembuh belum boleh kembali ke rumah, harus diperiksa dulu oleh imam-imam. Dan imam-imam ini mempunyai keahlian untuk memeriksa mereka itu. Jadi kalau imam mengatakan kamu belum sembuh, nggak boleh kembali ke rumahmu, ya orang ini tidak boleh kembali ke rumah. Tapi kalau imam itu periksa ternyata sudah sembuh betul, maka mereka boleh kembali ke masyarakat. Pergilah, kata Yesus, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Loh, belum sembuh kok disuruh menghadap imam. Tapi ini perintah Tuhan Yesus. Perintah Yesus mengandung kuasa yang ajaib. Dan 10 orang ini sehati taat kepada perintah Yesus. Mereka tidak membantah, Tuhan sembuhkan dulu dong, baru kami menghadap ke imam. Enggak. Kalau Tuhan mengatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, ini perintah Yesus. Dan ketika 10 orang ini taat kepada perintah Yesus, walaupun bertentangan dengan pikiran manusia. Ketika Yesus mengatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, mereka belum sembuh, masih menderita kusta, kelihatan wajahnya bercak-bercak, tangannya warna putih dan sebagainya, belum sembuh. Tapi disuruh Tuhan Yesus pergi kepada imam-imam, memperlihatkan dirinya. Karena ini ada perintah Yesus, mereka taat, saudara. Begitu mereka taat bareng nih 10 orang, ayo kita datang kepada imam-imam. Belum sembuh.
ketika mereka berjalan menuju ke imam-imam, dalam perjalanan itu terjadi mujizat penyembuhan. Tiba-tiba mereka terheran-heran, loh, tanganku bersih. Muka kamu bersih, sembuh. Oh iya kamu juga sembuh. 10 orang itu heboh satu sama lain. Sembuh, aku sembuh. Ya, kamu sembuh, aku lihat muka kamu beda dengan tadi. Sembuh semuanya. Belum sampai ke imam, dalam tengah perjalanan mereka sudah sembuh. Ini mujizat yang Yesus kerjakan karena mereka taat kepada perintah Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan tentang ketaatan terhadap firman, ketaatan terhadap perintah Yesus. Kalau saudara disuruh oleh Tuhan, ampunilah dosa saudaramu, bagaimana saudara? Apakah saudara berkata, enggak bisa Tuhan, dia sudah melukai hati saya, dia jahat terhadap saya. Mungkin ada suami yang nyeleweng, yang jahat terhadap istrinya, tapi satu ketika dia bertobat, lalu dia menyesal dan dia berjanji tidak mau menyeleweng lagi. Adakah istri-istri itu mengampuni suami yang bertobat ini? Ataukah saudara berkata, enggak peduli, tidak ada maaf bagimu? Ingat saudara, perintah Yesus, engkau harus mengampuni. Kalau engkau siap mengampuni, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Memang menurut perasaan hati kita sih, terkadang kita menjadi sakit hati. Tapi kalau perintah Tuhan Yesus ampuni, ya saudara harus, ya Tuhan, aku siap mengampuni. Aku siap mengampuni anak-anakku yang kurang ajar kepada orang tua. Sekarang dia bertobat. Seperti anak terhilang, saudara kekasih, pulang, Pak, ampuni aku, Pak. Aku telah berbuat dosa kepada Bapa dan kepada Tuhan. Dirangkul oleh bapaknya, dosamu sudah diampuni. Begitu pengampunan. Saudara, kalau engkau ada ganjelan satu sama lain, masih dendam, mari pada hari ini bereskan hatimu. Jangan ada akar pahit disimpan di dalam hatimu. Maafkan dia sesuai perintah Tuhan Yesus. Setelah mereka sembuh 10 orang ini, yang 9 orang itu entah kemana. Dia pasti pulang ke rumahnya, ingin bersukacita bersama keluarganya. Sebab penyembuhannya itu drastis sekali, mencolok dari bercak-bercak dan warna putih. Itu sudah bersih sama sekali, kelihatan sekali, sembuhnya itu nampak beda. Jadi mereka bersukacita, senang. Satu di antara mereka itu orang Samaria. Orang Samaria itu adalah ras yang dibenci oleh orang Yahudi karena mereka dianggap
tidak murni orang Yahudi, tidak murni beribadah kepada Tuhan, tapi justru orang Samaria ini melihat dirinya sudah sembuh. Aku nggak mau pulang dulu, aku harus cari Yesus untuk ketemu sama dia. Sambil memuji Tuhan di tengah perjalanan itu, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Lalu ketemu Yesus, dia tersungkur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. Lalu Yesus, di sini ayat 15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukur, saudara. Terima kasih kepada Tuhan. Orang Belanda bilang ondang is werelslun. Tidak terima kasih adalah upah dunia ini. 9 orang, 90% kabur. Tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur. Saudara, engkau termasuk orang Kristen yang mana? Apakah termasuk yang 9 orang dari penderita kusta yang disembuhkan? Ataukah termasuk yang 1 orang Samaria ini yang disembuhkan? Dia mencari penyembuh itu, mencari Yesus yang berbuat baik kepadanya. Dia cari sambil memuliakan Tuhan. Ketemu dia tersungkur. Setelah tersungkur, Yesus bertanya, saudara, bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Ini pertanyaan Yesus. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu, saudara, Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang ini mendapat berkat yang kedua, yang paling penting, yaitu keselamatan jiwanya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang ini bukan hanya sembuh jasmani, tetapi sembuh jiwaninya. Tuhan menyelamatkan dia. Memang penyembuhan tubuh penting, tetapi keselamatan itu jauh lebih penting dari kesembuhan. Orang ini mendapat double porsi, kesembuhan jasmani dan keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa diberikan setelah orang ini kembali mengucap syukur dan memuliakan Allah. Apatah gunanya
Kata Tuhan Yesus, kita memperoleh harta benda di dunia ini, tetapi jiwanya terhilang. Dengan apakah kita bisa menggantikan itu semuanya? Keselamatan jiwa jauh lebih penting dari harta benda. Jadi orang ini mendapatkan berkat 2 kali lipat. Pertama, penyembuhan tubuh, dan kedua, keselamatan jiwa. Yang 9 orang itu hanya menerima kesembuhan saja, tapi keselamatan jiwa tidak diperolehnya, sebab mereka hilang, tidak kembali kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Orang ini bersyukur kepada Allah. Allah kita Allah yang ajaib. Tadi di dalam kitab Nehemia 9 ayat 32, sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Inilah doa dari tokoh-tokoh Yahudi pada zaman Nehemia. Tuhan itu Allah yang maha besar, maha kuat dan dahsyat, maha kuasa. Saudara kasih, kalau kita renungkan di bumi ini, perbuatan Allah itu luar biasa. Kita bisa hidup di bumi ini karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa menikmati makan, minum, pakaian, itu karena kasih karunia Tuhan. Coba lihat bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, lalu mereka berteriak-teriak minta dibebaskan. Allah mengutus Musa membebaskannya. Setelah Israel dibebaskan, Allah tidak lepas tangan. Allah menuntun mereka ke suatu tanah perjanjian, tanah yang berkelimpahan air susu dan madu. Lihat saudara, kuasa Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka keluar dan berjalan mendekati Laut Merah, Firaun dengan tentaranya ingin menangkap lagi. Firaun kecewa melepaskan Israel. Ini budak-budak yang harus ditangkap lagi. Ketika tentara Firaun mendekati Laut Merah, bangsa Israel berteriak-teriak kepada Musa, ketakutan, takut ditangkap-tangkapi lagi. Allah berkata, jangan takut. Musa disuruh mengangkat tongkatnya, membelah Laut Merah itu menjadi 2, dan lalu dibangun jalan raya di tengah-tengah laut itu. Bangsa Israel bisa menyeberangi sampai mereka menyeberang. Ketika Firaun dan tentaranya meniru juga jalan di jalan itu, Tuhan mengembalikan air itu, menewaskan mereka. Ini dilihat oleh orang Israel, maha kuasanya Tuhan. Lalu dalam perjalanan mereka itu makan apa? Mereka enggak ada yang bekerja. Luar biasa Tuhan kirim mana, roti dari langit, turun tiap pagi untuk mereka makan. Mereka bisa makan pagi, siang, dan petang, dijamin oleh Tuhan. Lalu bagaimana pakaian mereka? Pakaian mereka itu bisa kuat, saudara, nggak ada yang robek. Tuhan kasih kekuatan.
Sepatu mereka pun tahan, bisa nggak ada yang rusak. Nah, saudara kekasih, mereka 40 tahun di perjalanan, saudara. Tentu kaki mereka bertumbuh toh, makin besar. Sepatu mereka pun ikut membesar. Jadi mereka nggak perlu ganti sepatu. Sepatu itu sendiri yang dipakai, pakaian itu sendiri yang dipakai. Ini karena kuasa Allah yang ajaib. Pada malam hari Tuhan memberikan tiang api yang menyala, memberikan penerangan. Pada siang hari panas terik, tiang api itu berubah menjadi tiang awan yang menahan sinarnya matahari sehingga sejuk mereka itu. Ini mujizat yang ditulis di dalam kitab Keluaran itu, bukan dongeng, tapi nyata diakui oleh orang-orang Yahudi, kuasa Tuhan yang ajaib. Saudara renungkan coba, laut airnya itu apa saudara rasanya? Laut airnya rasanya apa? Manis, asin. Diserap oleh sinar matahari, naik jadi uap, naik, turunnya menjadi air hujan yang sejuk, bisa diminum. Dari air asin yang nggak bisa diminum, naik oleh sinar matahari, turun berubah menjadi air yang sejuk, air yang segar, bisa diminum. Dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan kasih air yang luar biasa, gunung dipukul oleh Nabi Musa, keluar airnya, dan mereka bisa ambil air itu. Tiap hari Tuhan pelihara mereka dengan sandang, pangan, papan. Nah, saudara kasih, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Saudara, apakah mengerti bagaimana Allah memelihara dunia ini, memelihara kehidupan saudara semua? Saudara bisa menghirup udara segar, oksigen yang begitu segar, saudara bisa hidup. Itu karena Allah yang bekerja di dunia ini, memelihara kita ini. Bukankah kita patut kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Belajar mengucap syukur seperti orang Samaria ini yang disembuhkan dari penyakit kustanya ini. Mari, adakah engkau mengucap syukur selalu di dalam hidupmu kepada Tuhan? Biarlah saudara bersyukur kepada Allah kita. Allah itu baik, Allah itu baik. Orang yang mengerti selalu mengucap syukur itu, berkat Tuhan mengalir. Sungguh saudara, berkat Tuhan mengalir, mudah mengalir. Kenapa berkat seringkali tersendat-sendat? Karena kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Coba hidup saudara setiap hari, bangun tidur sebelum bekerja, berlutut di kaki Tuhan, duduk memuji Tuhan dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah melindungi, Tuhan telah menjaga, Tuhan telah memelihara rumah tangga kami. Maka Tuhan pelihara kebutuhan hidup saudara. Sungguh
Orang yang mengerti bersyukur itu lebih banyak menerima berkat dari Tuhan ketimbang orang yang selalu bersungut-sungut, selalu kekurangan, selalu marah-marah, selalu nggak puas. Mari kita berubah, ya. Banyak perbuatan Tuhan terhadap saudara, layak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, betapa ajaib Tuhan menyembuhkan penderita kusta ini. Pada hari ini, jikalau ada anak-anak-Mu yang resah karena kesulitan hidup, berbagai pencobaan menimpa mereka, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan ajarkanlah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu murah hati adanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, ambil roti yang telah disiapkan, ya. Mari pegang roti masing-masing di tangan kanan saudara. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus turun ke dunia ini. Demikian luar biasa Tuhan, menebus dosa kami melalui penderitaan Yesus di kayu salib. Sebab setiap kali kami makan roti ini, kami mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Angkat roti ini, saudara kekasih. Dengarkan firman Tuhan. Yesus mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Mari dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan minuman saudara di tangan kanan kita ini. Yesus berkata, minumlah kami sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Yesus kita minum. Demikian darah Yesus membasuh dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh bilur-bilurnya Engkau disembuhkan dari sakit penyakit. Engkau diberkati dari berbagai pergumulan hidup. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dipermuliakan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah yang Maha Besar. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang baik adanya. Engkau telah memberkati ibadah raya dari permulaan sampai akhir ini.
Tuhan, biarlah damai sejahtera turun dalam rumah tangga anak-anak-Mu semuanya. Mata pencaharian mereka diberkati Tuhan adanya. Segala jenis penyakit Tuhan singkirkan, jauhkan dari tubuh anak-anak-Mu, sehingga mereka senantiasa hidup. Berkat Tuhan, hidup dalam kesehatan, jauh dari virus corona ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah raya kedua. Tuhan nyatakan kasih karunia-Mu dan memberkatinya. Juga ibadah raya di Karawang sore ini, Tuhan pun memberkati di sana. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati program pemerintah vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai saudara semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada